warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suami Idaman, channel yang akan membahas seputaran kehidupan pasutri atau pasangan suami istri untuk menjadikan keluarga semakin harmonis. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya akan membahas ukuran alat vital laki-laki yaitu Mr. P. Banyak yang bertanya ukuran yang ideal itu berapa bang kalau ukuran orang Asia Tenggara khususnya Indonesia, apalagi ukuran yang mini atau kecil yang minimalis. Apakah ukuran yang mini itu bisa memuaskan istri? Jawaban saya bisa, tergantung kita bagaimana untuk melakukan penetrasi atau atur posisi atau cara untuk merangsang atau melakukan foreplay. Itu jawabannya. Yang kita bahas kali ini khususnya ukuran Mr. P. Ukuran Mr. P kalau orang Asia rata-rata itu sekitar yang normal ya, yang normal antara 10 sampai 16 cm. Kalau sudah di atas 16 berarti udah ukuran orang Eropa, gitu ya. Itu bisa sampai 21 sampai bisa 20 tergantung tinggi sama ras sama suku. Yang kita bahas, banyak yang kita bahas masih di bawah 10. Misalnya 9 antara 9 7 cm. Apakah ukuran yang 7 sampai 9 ini bisa memuaskan istri? Bisa, cuman tergantung bagaimana kita melakukan penetrasi. Gitu jawabannya ya. Oke. Biasanya orang wanita atau perempuan melakukan colmek gitu ya, atau melakukan masturbasi secara mandiri atau melakukan onani. Ini khususnya wanita kan masturbasi ya. Itu biasanya kebanyakan menggunakan, pertama merangsang klitoris, setelah itu menggunakan jari. Jari itu bisa memuaskan sampai orgasme, sampai ejakulasi juga. Nah, dari pandangan ini kita harus mengambil ukuran jari. Umpamanya ukuran jari kita antara jari tengah ini seperti ini. Ini kurang lebih 6 sampai 7 cm. Itu udah bisa memuaskan istri kita atau pasangan kita. Berarti penis antara 7 sampai 9 meter meskipun ukurannya mini masih bisa memuaskan. Tergantung bagaimana cara untuk menyentuh G-spotnya dan merangsang klitoris. Ini kita istilahkan, gambarkan lubang vagina. Kalau ukuran Mr. P kita G-spot ini antara di sini, misalnya di sini. Kalau ukurannya jumbo atau besar, diameternya antara 4 atau 5, itu ukuran jumbo kalau orang Asia. Umpamanya mepet ke sini, ukuran jumbo gini, itu secara otomatis meskipun melakukan penetrasi dengan segala gaya atau melakukan penetrasi dengan tidak memerlukan gaya-gaya tertentu atau dengan goyangan tertentu, secara otomatis udah menyentuh G-spot. Itulah kelebihan mempunyai Mr. P yang besar. Bagaimana kalau orang mempunyai Mr. P yang ukuran kecil, ukuran mini? G-spot di sini ukurannya nggak menyentuh, umpamanya sekian, umpamanya ukurannya seperti ini. Ini kan secara otomatis tidak akan menyentuh G-spotnya. Ini bisa memuaskan dengan cara melakukan posisi atau penetrasi yang memungkinkan penetrasinya sang Mr. P bisa menyentuh G-spotnya. Kita harus mengukur atau membedah bagaimana hubungan suami istri itu supaya sama-sama berkomunikasi dulu sama sang istri atau pasangan kita, teknik-teknik apa saja yang bisa menyentuh G-spot untuk membuat dia orgasme.
Karena tiap orang tidak akan mempunyai posisi yang sama. Ada orang A dengan posisi ini bisa orgasme menyentuh G-spot, ada yang B dengan posisi ini. Jadi segala posisi untuk menyentuh G-spot itu relatif, tergantung besar Mr. P sama posisi vagina juga. Kalau vaginanya kan setiap wanita itu mempunyai kemiringan vagina yang sama, cuman ukuran panjang sama lebar tidak sama juga. Nah, maka dari itu segala posisi itu tidak bisa disamaratakan. Kita harus mengukur posisi antara Mr. P kita dengan letak vagina, lubang vagina istri kita disesuaikan. Pakai posisi mana yang lebih mengasihkan atau bisa menyentuh G-spotnya. Kali ini yang kita bahas kalau posisi mini seperti ini ya teman-teman ya. Posisi yang kecil, bagaimana Bang untuk merangsang supaya bisa menyentuh G-spot atau dengan posisi apa? Untuk pastinya untuk melakukan penetrasi dengan cara yang seperti ini agak susah. Soalnya dari ukuran aja sama panjang udah tidak memungkinkan untuk melakukan penetrasi yang asal-asalan. Jadi kita memerlukan posisi bagaimana untuk menyentuh G-spot secara maksimal ya. Yang pastinya nomor yang pertama foreplay klitoris. Ini adalah pintu untuk membuka rangsangan di vagina. Yang kita harus maksimalkan adalah pertama untuk mempunyai Mr. P yang kecil atau minimalis. Itu yang pertama yang harus kita pastikan adalah foreplay yang bagus di klitoris, karena klitoris ini adalah pintu utama untuk membuka saraf yang ada di dalam vagina. Kalau klitoris tidak maksimal mendapatkan rangsangan, maka saraf yang di sini, yang di dalam vagina tidak akan maksimal juga untuk menerima rangsangan atau untuk menerima penetrasi. Jadinya harus di klitoris. Yang kedua posisi ini kita harus memilih posisi yang sangat supaya misalnya semua Mr. P itu kan begini teman-teman ya, posisinya seperti ini ya. Pasti kalau masih muda, masih sehat, masih antara, kalau ini 90, masih antara 45, antara 50 derajat masih miring ke atas. Kita pastikan posisi ini biasanya untuk menyentuh G-spot secara bagus adalah posisi woman on top. Woman on top ini dimana istri di atas dan memberikan keleluasaan kepada istri kita untuk menyentuh G-spotnya, dengan cara dia menggoyangkan atau memutar-mutar pinggul supaya Mr. P ini bisa menyentuh G-spotnya secara langsung. Karena yang bisa merasakan sensasi menyentuh G-spot kebanyakan istri yang bisa merasakan yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, untuk suami atau untuk si pria, kita harus melakukan penetrasi dengan cara sodokan yang ini ya, misalnya ini lubang vagina, kita harus melakukan penetrasi ke segala arah. Misalnya yang pertama kita harus menembus dinding samping sini, atau secara memutar, atau ke atas. Pastinya kita fokuskan ke atas. Karena semua saraf di dalam vagina kebanyakan sarafnya yang paling banyak di atas, di bawah perut. Jadi kita melakukan eksekusi di bagian atas. Bisa melakukan ke samping dulu untuk variasi, ke samping kanan, ke samping kiri. Tentunya kita sebagai laki-laki memerlukan energi yang ekstra
Nah, seperti goyang-goyangan gitu, kalau tidak terbiasa akan pegel sekali ya teman-teman ya. Kita harus membutuhkan latihan yang ekstra untuk menggoyang pinggul ke kanan ke kiri supaya bisa menyentuh kanan kiri, atau di zigzag. Di zigzag gini. Kita menyodoknya itu misalnya ke samping sini, ke samping kanan, ke samping kiri, ke atas, atau kita bisa memutar, mengobok-obok begini teman-teman ya, mengobok-obok gini, karena penis kita terlalu kecil. Kelebihan penis kecil bisa leluasa untuk mengobok-obok di dalam vagina. Kalau penisnya itu besar, full, maka itu sangat susah. Cuman kelebihannya secara langsung bisa menyentuh G-spot. Kalau kecil, kalau tidak bisa melakukan eksekusi ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah, susah. Karena wanita yang melakukan masturbasi meskipun dengan menggunakan jari ukuran 6-7 cm, kebanyakan bisa mendapatkan squirting. Meskipun pendek seperti ini, 2 jari ukuran 6 bisa mendapatkan squirting. Soalnya jari ini di dalam vagina bisa mencari titik di mana G-spot itu berada, atau ke atas, ditarik ke bawah, atau ke samping kan. Nah, jari ini tugasnya bisa mencari, sangat lincah. Kita harus meniru gaya jari di dalam vagina. Kalau ukuran Mr. P kita minim, kecil, kita bisa ke atas, ke bawah. Kita harus mengkondisikan komunikasi dengan istri. Nah, kita kalau komunikasi dengan istri, posisi mana, di sebelah mana, kita cari dulu dengan Mr. P kita. Nah, itu memerlukan komunikasi yang bagus sama latihan untuk mendapatkan G-spotnya secara bagus. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau kita tidak bisa melakukan komunikasi dengan bagus kan, atau istri kita tidak ngasih tahu di mana letak G-spot, sedangkan Mr. P kita kecil, itu susah untuk mendapatkan orgasme ya teman-teman ya. Bisa juga mendapatkan orgasme di klitoris, cuma tidak maksimal. Orgasme yang maksimal itu adalah orgasme klitoris disambung dengan orgasme yang adanya penetrasi di dalam vagina. Begitu teman-teman. Jadi meskipun kecil, kita tidak perlu khawatir. Kita harus pintar-pintar mengolah Mr. P kita, bagaimana caranya untuk menyentuh G-spot. Tidak usah kalah dengan jari, karena jari seperti ini aja bisa melakukan eksekusi sampai orgasme, sampai ejakulasi squirting. Apalagi Mr. P yang agak panjang, ukuran 9-10 cm, berarti lebih bisa daripada jari. Cuman yang perlu jadi catatan di sini, kita tidak mudah untuk mendapatkan orgasme kalau kita tidak bisa mempelajari letak sensitivitas istri kita dengan kekurangan Mr. P kita. Kalau kita bisa mempelajari antara Mr. P kita dengan letak G-spotnya pasangan kita, maka untuk mendapatkan orgasme dan ejakulasi itu sangat mudah teman-teman ya. Oke, sekian dulu. Jangan khawatir untuk yang mempunyai Mr. P kecil. Kita harus merawat dan memberikan yang terbaik untuk istri kita. Kecil-kecil tapi jago diranjang, kecil-kecil tapi si cabai rawit, tidak kalah dengan yang ukuran jumbo. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bantu subscribe teman-teman ya. Ciao.